Itu dia teman-teman, berarti sekarang waktunya kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Jadi langsung saja Navi Nation, EVOS Fam, langsung kita berangkat menuju ke game yang kedua. Go to Land of Dawn. Ini pressure di midnya nggak pernah tenang ya dari game match pertama malah. Iya bener. Kayaknya tengahnya tuh sama-sama Bonyok dulu ya. Iya. nggak mau kalah lah pokoknya. Itu kan ada pelangnya tadi, dilarang tenang di sini kan. Makanya harus ribut. Tuh, pasti separuh-separuh HP semua nih yang di mid. Sekarat itu kan tiba-tiba. Cuma untuk Albert sendiri dia tahu nih. Buset 3 langsung gerak, ini gimana? Oke. Sebentar Rondel mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan gagal kayak tadi. Ya, dari kedua EXP lane juga sama-sama menggunakan Emblem Fighter ya dan juga FOB. Jadi sama-sama mengejar untuk sustain di lane-nya. Perbedaannya hanya di Trill dan juga Rapture nih untuk kedua EXP lane. Itu di minimap coba lihat Badang ya. Badang masuk ke dalam area tadi yang dimiliki oleh EVOS loh. Albert udah berapa gangguan. Nah, ini main galak banget ya buat Navi. Oh, Revitalize. Oh what? Itu dia. Efek dari permainan galak yang sudah diciptakan Navi. Akhirnya mereka dapetin poin kill awal. Iya. First blood. Jangan lupa ya Revitalize-nya kepotong. Ada Baxia loh. Yes. Ada anti regen nih dari Baxia, anti regen alami. Tapi untuk level cukup berani loh pattern dari Wasipol ini. Merahnya dilamain aja om, biarin Skip lama. ya dia ya. Iya, dia masuk ke jungle tadi. Dan sekarang levelnya akan diunggulin oleh Wasipol. Karena Albert masih tertahan karena hilang nih ya. Hilang Atau tadi, mungkin EXP Crab-nya terambil duluan. Ya. Dia Jadi nunggu ya, Mhm. nunggu XP Crab dulu. Dia gak berani nyebrang juga sih, gak ada info soalnya. Gak ada revitalize juga buat Ki. Jadi gak bagus lah kalau mereka paksain. Yep. Dan Albert masih tertahan di level 3 nih. Beda dengan Washipol yang sudah punya level 4 juga. Tortoise Poisons ready dan team fight-nya di-initiate oleh Navi. Yap. Sementara Kars, wow Kars mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sudah ke-trigger tadi Black Shish yang dikeluarkan oleh Rondel. Jangan turtle dance dulu nih, gak akan dilepaskan akan kontes. Yap, itu dia Albertnya sedikit terjebak sementara sekarang. Masih berhasil diamankan oleh Albert walaupun Kinya pun harus meregang nyawa kembali untuk kedua kali. Tapi Albert berhasil untuk mundur dan juga mengamankan posisinya. Menumbalkan Ki, tapi turtle-nya didapetin. Ini jadi keunggulan sebenarnya untuk EVOS. Sementara lihat Wasipol, referee masih ready. Yap. Wah mau ngambil Jojo lagi tadi tuh. Tapi udah dihalangin. Di cover ya langsung ya. Ada Yep. Rondel juga yang siap memang. Untuk menghalau tadi. Waduh. Nah ini yang kita bilang nih di bagian topnya Zorizo-nya terkena pressure. Dari Kars yang memang punya mobilitas tinggi untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Iya. Cukup adem ya. Beda sama game sebelumnya, lumayan kasar. Tapi lagi-lagi EVOS. Mereka yang pegang objektif. Pressure memang ada di Navi sekarang. Yap. Sementara Erlan masih berhasil untuk bisa menggocek terus-terusan dan boleh banget loh itu tadi. Iya ini. Wow. Oke, Abro terjebak, Abro masih bisa pergi. Sebuah kombinasi yang manis tadi ya. Ngedodge dan bahkan dapetin begitu banyak stack demi stack tadi pastinya untuk Erlan. Reset Purple tadi yang di fade. Patternnya mati. Sementara sekarang Abro yang terjebak satu terakhirnya masih ada Rhapsody. What? Tapi flicker dari Erlan. Flicker. Ya, yang menurutku flicker yang cukup sia-sia sebenarnya. Iya dia Karena masih bisa ditahan tadi. gak mau kena synchro vision. Wah langsung dong, Featherized Strike. Clear ya. Karena dia bisa cooldownnya lumayan cepat. Dan dari itemnya glowing pertama nih untuk Parsha. Ya, ngejar langsung ya buat Parshanya. Sama-sama mengincar glowing untuk kedua mid laner dan lihat Erlannya. Si sanggup untuk bertahan pastinya. Ada Ki dan informasi yang bagus karena ada Apro juga dekat di sana. Jadi Erlan terbuka visionnya untuk bermain aman di belakang. Biasanya kalau ada Baxia, midnya nggak langsung glowing ya Om ya. Ya, Item kedua biasanya. Jadi kasih damage dulu mungkin kayak lightning trenchant. tapi glowing ya pasti. Yap, tapi Taman Force sudah dikeluarkan. Coba lihat ada pergerakan di Washipol juga. Sementara sekarang Enki bisa nggak dia menyelamatkan diri karena Featherized Strike sudah terlihat. Avatra Mugo ada dikeluarkan dan Next Magic berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masih ada kombinasi begitu baik. Cross of Crow tadi terlihat. No revitalize, no flicker. Sekarang turtle-nya akan kembali di setup. Kars sudah hadir bersama dengan Sorizo. Akan ada turtle dance dan Yap. sekarang. Oke, Rondel sejauh ini belum ke-trigger. Rondel siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara mereka dipukul mundur sedikit turtle-nya. Belum jadi milik siapapun. Ada Black Tooth yang udah dikeluarkan. Erlan pun masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi Apro-nya down. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Washipol. Gak sempat retry bahkan. Masih ada retry dari Albert. Invade jungle kah? Ini bisa jadi opsi untuk EVOS. Yap, Albert berusaha untuk bisa masuk. Tapi masih ada Featherized Strike yang dikeluarkan begitu sakit. Damage yang bisa dihasilkan tadi oleh X-Magic. Masih mau lu Albert. Low banget Albert. Wah, Albert memaksakan keadaan, ditabrak tadi sepertinya. Namun sekarang malah Heki yang terjebak. Heki mengorbankan dirinya. Wah itu dia. Terlalu greedy gak sih Om? Yap.
Cukup memaksa memang dan bahkan retribution-nya yang tidak sampai juga tadi ya. Yang bergerakan untuk keluar dari situasi yang sulit juga. Tapi EVOS mereka masih bisa, ya hanya tumbang satu tadi, bukan dua. Sehingga masih bisa saling kejar-mengejar juga untuk gold gap-nya tidak terlalu jauh tercipta. Sementara waktu di bagian topnya nih, yang jadi concern-nya untuk EVOS, apakah memang Zorizo bisa head to head berhadapan dengan Cars nanti. Oke, Rondel kembali ke trigger. Tuker Black Shoes sama Veteran Strike fine sih. Gak ada masalah juga. Tapi gue ngeliat Pak Kito ini solusi sekali loh untuk lawan Cici. Betul, sangat-sangat. Dia Punya- menang jalan juga tuh. Ya, menang jalan, terus juga dia punya damage yang besar ya, yang bisa nge-burst. Radiant first item untuk Albert baru selesai. Dan itu Waduh. Ini tahu kayaknya Hengki ini ketinggalan jauh banget nih levelingnya nih. Makanya ditabrak dulu nih tadi pede aja udah. Nggak di-punish ya. Dan di arah top lane lagi-lagi nih. Ini adu mekanik terus-menerus sih kejadiannya. Karena siapa yang menang jalan itu yang lebih untung. Yap, sementara terlihat ada Patrol Guardian tadi dikeluarkan oleh Hengki dan 3 player berhasil masuk ke dalam outer tower yang ada di bagian bawah. Main defense ya, karena memang ada info juga. Begitu banyak pemain dari Navi yang sudah standby untuk di area bawah ingin mendapatkan Erlan. Kars. Oke, Cars. Waduh. Oke, masih aman. Setupnya juga akan terlihat di next objektif nih. Turtle terakhir berarti ya. Satu sama kan untuk turtle-nya. Yep. Bisa jadi nih, nggak mau dilepas oleh keduanya. Dari kedua jungle sih udah mepet di river. Dan ya, kelihatan bagaimana untuk setupnya juga. Mungkin ini akan lebih dahulu dilakukan oleh Navi ya, karena mereka sangat-sangat ready sekali. Mungkin dengan sedikit tertinggal untuk push ball dari levelnya dia. Tapi Karsnya di sini akan bisa menjadi sebuah pembeda sebenarnya. Karena Kars akan bisa langsung mengincar ke lini belakang milik EVOS. Itu dia, tahun mulai dicoba. Oke, sementara dari Albert sudah menjadi orang terdepan. Terdekat dari area turtle-nya. Namun di mereka bisa dengan seperti apa turtle. Tetap menjadi milik Albert dan pertempuran tidak terelakkan. Mereka berusaha untuk bisa menghantarkan damage. Dan mendadak semua berhenti, tapi ternyata tidak. Albert maju sendirian Albert. Masih sempat bisa mundur kembali. Avatar Guardian langsung aja masuk ke dalam tubuh dari Apro yang down di area river. Oh itu nice bet loh dari Albert. Dia coba untuk maju lagi, ngasih restorat sedikit. Tapi ada miss sedikit tadi dari Apro ya. Yep. Kejauhan tadi om flickernya. Yes, dan ya tentu EVOS-nya mereka berhasil untuk membalikan keadaan ya, setelah mendapatkan turtle yang 3 juga. Tapi Zorizo dalam bahaya. Memang sempat untuk diincar, tapi ingat itu adalah Cici yang memang punya bounce untuk menjauh dari lawannya. Ini Albert benar the power of veteran dari tadi loh. Mancing terus dia. Ya dia dikuliahin om ini. Benar banget, the power of veterannya benar-benar gak hilang loh. Ya, tapi yang kita lihat ya, mungkin pergerakan dari Albert ini sebenarnya itu sangat beresiko tinggi. Oke, Zorizo mencoba untuk bisa menggocek, tapi Sive sempat untuk bisa menghancurkan lagi karena satu otot yang ada di bagian bawah. Kencang banget buset. Sive, tapi hati-hati nih. Karena tadi kelihatan ada di bawah dan udah bukan zaman force jalan mundurnya. Sementara sekarang di area kepulangannya, Apro bisa nggak dia kabur guna untuk bisa menyamakan diri, tapi sebentar sekarang Albert mencoba bisa mengejar. Sakit banget kembali the power of veteran Albert. Apa terlalu kuat kian pula tadi keluar oleh Hengki begitu baik, tapi Kars dia benar begitu menyakitkan dan base kali ini. Tapi setidaknya Roda put down. Flicker on point Kars. Membuktikan kalau memang Pakitonya menakutkan itu. Sempat kelihatan miss juga memang ya, tapi masih bisa ditutup dengan manis tadi untuk Kars. Dan kita punya game fact by GoPay. Fredrin menjadi hero keempat most pick Albert sepanjang berkarir di MPL ID. Dengan 19 kali pick dan juga 68% win rate. Win rate MPL loh ini. Yap. Win rate main di MPL. Dan keempat terbanyak ternyata ya. Iya gede juga ya untuk tank jungle. Padahal kalau untuk Albert kan kita identik dengan assassin. Ngeling. Ya tapi untuk ya namanya juga ada patch om. Harus mau nggak mau ya harus adaptasi. Iya. Bersiap ya. Ganti hero. Keras banget. Radian dan Athena Shield menjadi core defense yang pasti dibikin untuk Fredrin. Dan untuk split push kayaknya Wosipo nggak bisa untuk menjangin lane diganti sama Kars. Ya. Karena better untuk Kars juga ya. Iya. Dia punya movement speed ekstra nanti untuk bisa nge-backupin yang lain. Kalau memang mau masuk lewat belakang. Coba sedikit lagi dari Lord ya. Apro berusaha untuk bisa masuk jauh lebih dalam, tapi masih ada Zorizo tadi berusaha untuk bisa mendorong mundur Apro jauh ke area belakang. Dan sekarang tertangkap bahasa Karsnya. Dikeluarkan nggak bisa ada Kars. Tertangkap Roundel masih selamat. Ada 2 player, mereka terjebak. Hengkinya down. Wosipo menghilang, Erlan menghilang. Tapi masih ada Fist Crack dan Basing gagal. Apro-nya pun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Apro-nya menghilang. X-Magic berusaha untuk bisa bertahan sendirian. Satu persatu Navi tertangkap. Pick off yang dijalankan oleh EVOS berjalan
berjalan dengan sangat-sangat sempurna. Yap, Dan Lord terbuka. semua dimulai dari Cars yang memang terpantau tadi dan terlihat dan langsung ter-pick off juga. Dan ini berarti EVOS, mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lord ini tanpa adanya Albert juga. Free. Yap. Free. Berarti dan hebatnya EVOS udah tahu mereka targetingnya mau kemana. Yap. Dari sebanyak itu Cars kelihatan yang dari bawah Cars dulu. Dan jangan lupa nih, permainan beresiko yang dimainkan dengan Albert membuahkan hasil tadi. Dia low HP loh, dia masih maju lagi tadi. Iya. Berani banget ya. Berani banget. Itu Om, mental itu perlu. Kalkulasi veteran. Kalkulasi veteran boleh. Tapi dari si Gaetong Divine Glaive berbeda dengan Lilianya Rounder ke arah Enchanted Talisman Om. Ngincar cooldown juga ya. Dan Iya. memang ada glowing one yang harus dibeli oleh Roundel. Jadi untuk gold gap-nya sekarang kita bisa bilang EVOS mereka unggul. Sangat-sangat jauh sekali berkat satu tim fight yang sangat mulus juga. Iya, masalahnya tadinya kalau emang rondelnya juga selamat Om. Berarti kan damage per second, continuous damage-nya jalan terus gitu loh. Makin berbahaya lagi. Dan ini sudah mulai kecabut satu demi satu ya. Masih ada katapult juga di bagian bawah. Holy Defense akan ke-trigger nanti untuk Na'Vi di bagian bottom. Itu Cars udah. Itu kan ada Dead Sonata ya? Iya. Sakit banget sih. Walaupun ada brute force dan akan coba untuk melakukan push. Holy Defense di area mid masih ada. Dan mungkin ini satu-satunya defensif terkuat dari Na'Vi. Yap. Oke, hilang. Ya, pasti ada satu super minion wave lagi nih untuk EVOS di area mid. Cuman ini adalah serangan selanjutnya yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari EVOS. Tapi barusan terdengar sebuah konsil dan Sense Call tadi mengikat ke arah dua player. Cukup aman. Tanpa Peter Strike, mampukah mereka bertahan di bawah? Yap, tengah gagal. Mereka coba di bagian bawah. Sementara Henki-nya berusaha untuk bisa kabur lagi untuk menyelamatkan Jerry. Oke. Masih bisa ditahan seharusnya sekarang untuk Na'Vi. Tapi meskipun begitu, EVOS mereka berhasil untuk bangkit juga tadi. Dan mereka berhasil untuk membalikan keadaan berkat satu tim fight yang memang cukup mulus terlihat ya. Dan sekarang mereka sudah memegang di area minimapnya semua diisi oleh pemain-pemain dari EVOS. Sedangkan Na'Vi mereka tertahan di base mereka. Belum bisa keluar sama sekali. No Purify ya untuk Sive. Yap, sementara ini dia pertempuran terjadi. Tapi pada berbeda, Sorizo kali ini dengan satu Vengeance-nya kembali selamat. Sementara 4 lainnya terpisah. Kuat banget Om defense Om. Ya, mereka punya Parsha, mereka bisa defense senyaman-nyamannya, tapi mereka nggak bisa keluar sama sekali ya, karena buff-nya langsung dipegang dengan EVOS juga. Lihat di minimapnya, purple buff langsung dikuasai EVOS, bahkan untuk orange buff yang akan spawn juga sudah dijaga oleh Zorizo. Oke, perlahan tapi pasti. Tapi goldnya ini nggak turun ya. Gold selalu dipegang oleh EVOS dan angkanya tetap di 4.000. Sekarang harus cari jalan lain nih EVOS. Apakah memang harus pancing keluar dulu? Ya. Main Farlane akan mundur dulu sedikit, setup ulang lagi. 30 detik untuk Lord selanjutnya. Cukup panjang memang ya, tapi ya bermain-main di depan base ketika 30 detik Lord akan keluar sebenarnya berbahaya. Karena sering kita melihat adanya... Keculik di situ ya. Benar, ada banyak kecelakaan lah. Iya. Di detik-detik 10 sampai 20 Lord akan spawn. Karena kan mereka punya base kan. Base yang bakal Lo. Oke. Sabar. Tenang. Sabar. Oke. Sabar. Nah karena kalau defensif dekat base ini, ya mereka punya unlimited health, dia tinggal regen lagi. Itu tadi baca masa depan ya? Atau gimana? Iya, Cenayang. Ini saatnya kan? Oke. Tapi dari Lordnya juga tidak ada yang bisa mendekat seharusnya dari Na'Vi, kecuali kalau mereka memaksakan dan ingin team fight, which is tidak akan terjadi sebenarnya. Ya. Jadi Lord berhasil langsung diamankan, akan terjadi sebuah pertempuran enggak ternyata. Gak ada vision juga. Iya. Kars tadi coba untuk ngegunting dari mid. Tapi karena nggak tahu nih informasi darah Lordnya berapa, dia langsung mundur. Ini Cars kalau ketahuan di bawah, kalau dia gagal pulang, waduh. Gawat ya. Susah nih. Ya. Dia cut. Dikat loh dia. Dikat. Iya. Biar nggak 3 lane. Ini yang perlu dilakukan memang. Mau nggak mau defense-nya ya 4 lawan 5 dulu sebentar. Ya. Sementara Erlan tadi sebuah gocekan yang begitu baik. Tapi X-Magic kali ini harus kembali masuk ke dalam area defensif yang mereka milikin. Oke, Council bakal dibuka sepertinya dari arah top lane. Yap, itu dia Konsil, terlihat Lord masuk lewat pin. Akan seperti apa lagi Albert yang menjadi orang terdepan. Tapi masa Deki di bagian belakang dengan Lord yang mereka masih miliki. Erlan yang mencoba melihat dan juga memberikan tembakan dari jauh. Dan damage yang diantarkan masih belum optimal. Tapi Kars yang mencoba untuk bisa nge-backstep beberapa pemain dari EVOS. Oke, masih ada wave lanjutan dari arah mid lane. Masih Super Minion dan EVOS, mereka nggak mau mundur sama sekali. Dan bahkan Albert pun melihat situasi dan menjaga di bagian belakang tadi. Oke, ini dia 5 lawan 5, tapi mereka Lodbreaker set call-nya tadi connect karena 2 player, tapi Karsa tertangkap basah. Karsa pula coba gila, sementara Afro-nya langsung yang menjusul, tapi setidaknya masih ada flicker tadi yang membuat Afro selamat. Di cancel. Oke, dan mereka masih ingin lebih, satu pestana lagi di bagian atas lenyap. Itu dia, Lord sudah hilang.
Tapi kondisi dari EVOS juga nggak bagus. Dan Navi, mereka bisa mengusir perlahan EVOS untuk keluar dari base mereka. Yep. Dan kalau melihat dari item Zorizo sendiri, dia mengincar adanya extra movement speed karena Hunter Strike di-build dengan Zorizo. Itu untuk item yang ketiga berarti tadi. Untuk dia, yes. Dan bahkan sudah punya Oracle ya. Secara untuk real time victory rate kita, EVOS ada di angka 80%. Ini by objektif sih. Belum ada taraf mereka. Satu-satunya yang hilang di bawah. Yes. Mau ketangkep? Oke, sementara itu sekarang Storizo terlihat. Storizo kali ini mencoba untuk bisa menghantarkan damage dengan zaman force tadi yang ada dari CV. Oh, zaman force, bawahnya masuk lagi Conceal Key. Yap, key-nya pede banget, tapi face crack-nya tadi korek Oke. karena Rodel masih ada Plexus. Apro-nya down, hanya ada 4 player kali ini dari Navi yang bisa bertahan. Wah, ini Wah, nggak sakit dikasih banget keluar. Storizo, oh my god. Untungnya pun terlepas. Tanpa Apro, mampukah Navi untuk bertahan karena gempuran dari EVOS tanpa henti. Mereka paksa lagi dari mid. Oke, wave minion dari mid sudah masuk di bagian bawah, masih tertahan. Tapi setidaknya satu wave terakhir yang akan bisa ditahan pula oleh pemain dari Navi. Karena sekarang Erlanda pun udah standby. Terlihat CV berusaha untuk bisa menggagalkan hal tersebut, tapi masih bisa dihancurkan. Wah, dan item dari Albert, ini item-item defensif yang sudah lebih daripada cukup yang bisa dia dapatkan. Tinggal Immortal mungkin nanti untuk kelasnya buat Albert sendiri ya. Karena Guardian Helm baru diselesaikan dengan dia juga. Dan 10 detik untuk Lord yang akan kembali spawn. Dan ini adalah Lord yang susah kalau memang mau dikontes oleh Navi. Ini kayak bisa jadi last fight sih Om. Ya, Jujur kalau di kontes, Navi dapat bisa jadi menang. oke. Tapi kalau nggak dapat ya udah. Korban tuh kayak udah nggak bisa dihindarin lagi. Yap, oke. Sementara Erlan masih mencicil terhadap dari lot tersebut. Oke. Dry Strike udah langsung dikeluarkan, informasi begitu baik. Sementara sekarang Storizo mencoba untuk bisa mengamankan bagian tempat yang berbeda. Tapi CV di tempat yang lain mencoba untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Bonyok banget tapi key-nya bonyok. Dia harus reset dulu, harus isi darah lagi dan Oke. Ini dia Legend EVOS nih. Ini dia veteran ini, the real veteran ini. Real nih, real. Iya, Nih, King Aura nih. King, Kiblat Expilin. buset deh. Aura ya. Kalian Bapak bisa- Assassin juga dulu. Bapak Assassin juga benar lengkap ya. Harus kunjungi juga ya kalian untuk channel official Restream MPLID. Mantap King. Set lagi nih kita akan lihat Lord Dance yang mungkin agak sedikit lama loh. Karena ya Navi mereka akan coba manfaatin poke damage mereka. Let's see. Rondel yang akan di depan. Ketangkap. Oke, ketangkap X-Magic. Hampir saja, tapi malah Washington yang tertinggal. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka, bahkan si Peja pun down. Ada 2 damager yang begitu penting sepertinya. Wow, No oke. save. Washipol dengan satu badan sangat tebal, itu pun tidak bisa membuat dirinya selamat, namun para berbeda. Coba lihat Karsia masih berjibaku untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Albert menjadi orang terdepan guna untuk bisa langsung memenangkan pertempuran sebelum lalu. Untuk sekarang terlihat ada satu piece break dan bisa piece break yang Nggak dimiliki bisa. oleh Apro. Tapi base-nya terbuka, 2-0 selesai. Clean sweep ini dia. Untuk menghilangkan season genap yang menjadi stigma EVOS. Tampil dengan sangat gemilang. Chemistry Albert X-Key yang gak bisa dianggap remeh. 2-0 adalah bukti nyata. Wow. EVOS, angka sempurna kembali mereka torehkan di match awal mereka juga. Yap. Chemistry terlihat ada di sana. Implementasi dari draft yang mereka bawakan juga luar biasa sekarang. Dan tinggal seberapa konsisten mereka bisa mempertahankan form mereka yang mereka dapatkan kali ini. Yap, the power of veteran, kelas of veteran ini benar-benar semua ditunjukkan loh tadi. Yap. Albert memberikan pelajaran begitu penting pula untuk beberapa pemain dari Navi. Bagaimana cara untuk bisa bertahan, bagaimana cara untuk menyerang, bagaimana cara untuk menggocek dan juga cara untuk nge-treat sesuatu. Tapi Navi beda banget ya sama season kemarin ya. Ya, Terlihat lebih main sih, lebih main daripada lebih kemarin. main ya, lebih main. Ini seru sih. Ya sangat, apalagi untuk Lord Dance-nya tadi. Sama-sama sabar dua-duanya, tapi untuk punishment-nya jauh lebih besar ketika ada si Washipol yang tertangkap. Ini gairah dari Albert, semangat untuk mainnya itu kelihatan banget gitu loh. Iya. Kayak fun banget gitu loh. Zaman sekarang namanya Aura. Aura. Ya wes, kalau gitu sekarang waktunya untuk Bude interview. EVOS Fans! Mereka bersorak-sorai hadir di MPL Arena menyambut kemenangan perdana di match pembukaan dari tim EVOS. Dan membuka match ini dengan 2-0. Sepertinya EVOS punya semangat baru, Kak Erlan? Punya dong. Apa tuh? Nih, si manis. Dan si otot. Oh, amunisi
amunisi baru ya, menjadi semangat baru juga Anyar. Tapi sekarang Erlan, kamu menjadi player senior nih di EVOS dibandingkan kawan-kawan lainnya. Gimana? Apakah sekarang siapa kaptennya nih? Kaptennya Ini ya kaptennya? paling Erlan lama ya? ya Bude. Paling senior, menjadi kapten. Bagaimana nih untuk menghadapi season 16 yang sepertinya banyak sekali dari super fans meletakkan harapan mereka kepada kalian. Karena voting super fans untuk top 2 tim kalian berada di nomor 2 dari 9 tim. Gimana nih dari Erlan sendiri? Ya bagus lah mereka berekspektasi lebih. Ya, kita bakal ngusahain yang terbaik juga lah buat season ini biar nggak kayak season kemarin. Biar gak kayak season kemarin, tentu menjadi pelajaran juga ya. Tapi ini adalah season genap, season yang kayaknya menghantui EVOS. Kamu menghadapi season genap tuh ada memang sesuatu yang berbeda kah? Atau memang ini kutukan-kutukan, gimana caramu untuk menetralkan kutukan-kutukan itu? Nggak ada kutukan sih Bude, kemarin aja nggak lolos kan ganjil. Oh bener juga nambah ya, gak cuma genap ada ganjilnya sekarang ya. Oke, apa yang dilakukan berbeda nih untuk season ini? Dengan 2 player ini, jawaban Erlan 2 player ini. Oke, dengan Bang Otot dan juga Roundel. Halo, welcome back to Indonesia. Makasih Bude. Makasih, tapi gimana nih setelah kamu berlabuh dari tim sebelumnya lalu sempat ke Malaysia dan sekarang di EVOS, tim barumu di season 16, gimana Roundel? Ya yang pasti ya angin segar juga lah buat aku. Terus udah 2 season terus kemarin di Malaysia juga ya belajar banyak lah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Apa nih yang mungkin bisa diimplementasikan dari region Malaysia dari timmu yang lalu sebelum ini dan kamu bawa ke EVOS? Apa? Ketawa nih. Bri jadi penasaran, apa Ronel? Apa yang kamu bawa dari Malaysia? Yang dibawa. Nggak ada sih paling yang dibawa. Paling ya pengalaman aja sih yang aku bawa buat sini. Cara bermainnya kah atau ada sebuah metode yang kayaknya bisa nih di Indonesia dipakai kayak gitu? Oh nggak ada. Cuma ya udah pengalaman aku aja di sana. Oke, pengalaman yang dibawa tentu pelajaran banyak sekali. Mungkin nanti nextnya kita akan dikasih tahu juga ya oleh Roundel. Tapi hasil 2-0 hasil yang sangat baik untuk Roundel. Sesuai dengan plan kalian? Ya sesuai sih. Sesuai. Tapi kalau dari Sorizo, setelah berlabuh di beberapa tim dan pada akhirnya sekarang kembali ke EVOS, apakah kita bisa sebut ini memang benar-benar reuni Bigetron di EVOS? Iya sih, bisa dibilang gitu. Tapi apa yang menyebabkan mungkin alasan untuk Sorizo pada akhirnya berlabuh di EVOS? Emang lagi pengen nyari suasana baru ya sih. Terus ada bisikan dari Hengki kah atau dari gimana? Pertama dari Vin ngajakin. Oke, dan setelah itu langsung gas aja? Iya, coba aja. Coba aja, tapi apa nih harapan terbesar dari Sorizo? Apalagi sekarang di EVOS, kita tahu nggak ada pelapis EXP laner di EVOS. Kali ini Sorizo menjadi satu-satunya EXP laner di tim. Kenapa boleh? Ada harapan tersendiri nggak dari Sorizo? Harapannya semoga season ini lebih baik lah dari season kemarin. Dari season kemarin, ada pelajaran yang Sorizo bawa mungkin? Atau Sorizo siapin nih untuk season 16? Ada yang Sorizo udah mau bawa atau siapin untuk EVOS di season 16 bersama dengan EVOS? Ada lah, banyak lah kita siapin buat week nanti. Week nanti, jadi memang pembukaan sudah baik banget dan pada akhirnya sekarang Albop juga Albert. Season 16, season yang tentu Albert sudah nantikan setelah menelan pil pahit kemarin. Menghadapi season 16, comeback season 16, gimana sih suasana season 16 untuk Albert sendiri? Suasananya ya banyak orang-orang baru, terus coaching staff baru juga ya. Pasti ya bawa angin segar juga lah buat tim EVOS di season 16 ini. Cuman ya ini masih week pertama jadi ya semoga kita bisa konsisten terus aja sih sampai week terakhir. Berharap konsisten terus berarti? Ya. Dan kita juga penasaran bagaimana kalian terus bisa keep up nih. Kayaknya season 16 makin ketat, makin panas juga. Dan apakah ada
metode yang berbeda di season ini dari EVOS? Kalau metode nggak ada sih nggak ada, sama aja. Latihan tetap sama. Latihan, Lebih tryhard aja mungkin ya season ini. try hard. Dan suasana baru juga kayaknya kalau buat Hengki nggak baru ya Ki? Yang baru ototnya Hengki nih, gara-gara terinfluence Horizo atau gimana? Kayaknya badannya makin keker nih. Enggak sih, karena belajar dari season lalu, semoga di season ini nggak terulang lagi aja. Ingin tidak terulang. Jadi apakah ada sesuatu hal yang nggak ingin kalian lakukan lagi nih? Apa nih yang kalian hindarin banget di season ini? Yang paling dihindarin kayaknya nggak disiplin kayaknya. Makanya mulai dari kemarin-kemarin setelah gagal mencoba disiplin dari luar game. Tentu saja ini pukulan yang sangat berat untuk Ki juga. Dan sekarang suasana di EVOS seperti keluarga yang lama ya Ki. Ada Bravo, ada Sorizo, dan bertemu player-player yang sepertinya sudah terasing. Apakah ini mempermudah EVOS untuk season 16? Bismillah aja. Bismillah aja. Dan kemenangan pertama udah manis banget 2-0. Mungkin ada yang mau disampaikan dari tim EVOS dengan kemenangan pertama perdana 2-0. Terima kasih buat fans yang udah dukung kita di week 1 ini. Karena week 1 kita lawannya cuma Navi. Di week kedua lagi kita akan lanjut. Semoga kita bisa jauh lebih baik lagi dari week 1. Yeay, bisa lebih baik tentunya diharapkan. Namun sebelum kita berpisah, Bude mau mengabadikan momen ini, momen kemenangan untuk EVOS. Dan semoga nextnya ada lagi nih momen-momen kayak gini. Bude mau foto ya, kita selfie bareng ya. Karena ini, wah ini keren banget nih. Kita bisa selfie bareng, gini. Terus Bude tunjukin ke bagian depan. Nah kita bisa pakai yang white. Bentar ya, hap, hap. Nah. Ini dia, mukanya kelihatan semua ya, oke. Keren banget nih, Bude foto-foto pada iri kan? Nah ini dia, dan sekali lagi EVOS fans, sambutlah kemenangan perdana yang begitu memukau 2-0 untuk tim EVOS. Nah itu dia. Berakhir 2-0 kembali. Iya. Wah ini awal doang atau memang kutukan season genap udah nggak ada nih? Ya. Atau ketukar mungkin dari season kemarin, tukar aja posisinya gitu. Oh bisa. Bisa om. Iya, tapi balik lagi ya, mungkin tanpa kutukan atau tidak pun kita melihat EVOS bermain sangat baik. Bermain Di luar dari sangat itu, baik. pokoknya match tadi mainnya bagus banget. Om. Sangat-sangat bagus. Setuju. Kombinasi Albert Key, Yap. Sorizo juga, Betul. Erlan bahkan. Yap. Erlan berarti dia tuh cuma satu berarti total. Satu dari Satu, 2 ya. game ya. Iya. Udah mulai kembali ke best perform nih berarti semua pemain-pemain dari EVOS. Mantap ya. Ya intinya mereka harus konsisten juga gitu loh. Karena kita tahu di season yang kemarin pun 3 minggu pertama cukup dominated kan. Iya. Dan Tiba-tiba. 5 kemenangan pertama lah bisa mereka. Ya, tiba-tiba habis liburan 2-3 minggu, hilang semua. Hilang. Wah berarti jangan ada libur nih. Jangan. Kebenaran season ini tidak ada libur. Iya betul. Tidak ada interupsi apapun di tengah-tengah ya. Yap, jalan terus. Ya, jalan terus. Berarti Oke. saatnya EVOS bersinar. Bisa dibilang begitu mungkin ya. Oke. Ya let's Ya let's see. lah. Kan Coba- seperti apa teman-teman? Kalau kasih sedikit kredit ke Sive sih tadi. Sive. Dia- Shive ya. Sive yang nahan habis-habisan. Yep. Terus jadi juga well perform menurut gua. Mhm. Dia tahu nih tugasnya harus ngapain tadi ya, tumbang satu kali memang sih bisa dibilang itu display kan. Tapi emang pas momennya udah late game aja jadi fatal banget. Ya. Mungkin terutamanya untuk Moshi Ball tadi yang harus terpick off. Sayang sekali ya. Ya. Pas banget juga setup dari EVOS sendiri yang memang mereka mengincar untuk adanya team fight dan mereka bisa Iya. menang dari sana. Padahal sebelumnya tadi kan X-Magic yang ketangkap, X-Magic selamat. Iya Tapi ketukar deh. malah Worshipful. Tukar nasib. Yang Worshipful dibutuhkan poin retribution di situ. Mereka ada di situ guna untuk bisa adu retrik, tapi malah Worshipful yang hilang. Niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya. Kan awalnya semua dari niatnya loh. Iya. Niatnya baik. Tapi untuk Turtle Dance-nya
Gue lumayan suka sih game kedua ini kayak lebih terkonsep Om gerakan Navinya. Setuju, setuju. Karena mereka punya, ya hampir sama lah dari lini depan punya, tengah, dan bahkan di belakang ini sama-sama semuanya. Tinggal siapa yang akan jauh lebih eksekusi juga dan kita melihat pemain veteran nih, Albert. Dengan point life, HP yang cukup selalu tipis ya. Tapi dia berani banget untuk selalu maju, ngebuka, mancing bahkan source skill-nya lawan buat ke dia. Nah, ini dia. Kemana? Erlan, Mana nih Albert, kamera? Kamera kemana nih? Albert kah? Oke, let's see langsung saja. Albert. Pokoknya- Cantik ya. Satu-satu nih Om, satu semua. Ya, satu-satunya nih berarti ini Albert. Oh iya. Wes. Pokoknya pesan saya ke Albert mah senyum jangan hilang dah pokoknya. Tadi ketemu di belakang apa begitu Dali? Ya pokoknya senyum jangan hilang, yang penting itu dulu. Oke. Nah ini dia dari highlight sendiri memang Albert pemain yang cukup berani dengan Fredrin dia ya. Kita tahu sering juga berulang kali dengan low HP masih sanggup untuk maju ke depan memancing. Itu ibarat sebagai sebuah pancingan ya meskipun terlihat sangat-sangat beresiko. Seperti yang kita lihat di sini. Untung pertukarannya waktu itu masih di kick sebenarnya. Itu antara memancing atau memang over Overcommit. extend gak sih Om? Kita agak pancingan aja ya karena gak tumbang ya. Iya, tapi ada korban Om. Ya. Kalau tadi dia mundur kan aman sebenarnya. Nah ini bagus banget. Nah sini ini tadi kayak EVOS tuh kayak pede banget maju semua maju. Udah pokoknya. Dan ya lagi-lagi masih ada key untuk follow up ketika ada team fight-nya. AOG-nya selalu on point tadi. Oh ini momennya Shiva ini. Flicker dia. Flicker. Tetap dari Kars dia tadi udah berjuang mati-matian itu. Nggak bisa-bisa ya buat Kars. Oke. Tapi untuk nextnya ya tadi, Kars juga yang ketangkep Om. Nah, soalnya dari EVOS-nya mereka sudah sadar kalau Kars akan masuk lewat belakang terus-terus. Iya. Menggunting lah lewat belakang istilahnya. Dan ditunggu tadi dia dan akhirnya Karsnya yang tumbang kan tadi waktu ke Kiev tuh di bagian rumput mid. Oke. Untuk defensifnya lumayan oke, karena tadi bertahan sekuat tenaga kan. 3 base turret hancur itu lumayan lama loh. Nah ini Pertukaran ya ini. X-Magic selamat, Selamat. malah Woshi Paul. Ketinggalan. Loh, kok dapat yang ini kita ya? Lebih bagus nih kita lebih gede umpamanya. Oke, dan akhirnya EVOS berhasil untuk unggul dengan skor 2-0 di match pembukaan mereka. Gak perlu ini bahkan ya, gak perlu lord tadi. Ya, nah ini nih item yang pengen aku bahas sebenarnya tadi yang dibeli dengan Zorizo nih, lihat nih ada Hunter kan. Ini adalah item yang jarang sebenarnya kalau kita kalian lihat juga. Karena kenapa bisa ada Hunter mungkin dibeli dengan Zorizo? Karena mereka sudah unggul, itu yang pertama. Ya. Terus poin yang kedua adalah dengan Hunter dia akan bisa mengejar antara Baxi atau bahkan untuk Pakitonya nanti. Ya. Dengan 5 kali hit dari Yo-Yo Blitz. Soalnya udah ada 2 juga tadi frontline-nya kan. Ada Yap. Albert, ada Key. Ya udah tebal, udah cukup gitu loh. Dia bisa jadi Shadow Striker jatuhnya untuk cicinya nanti. Bahkan nggak Hunter pun bisa ke si Albert juga kalau mau. Si Albert juga Itu bisa. sakit sebenarnya. juga, ada Benar. life band kan. Itu yang Iya. di efek punish maksudnya itu yang Betul. diperlukan juga. Cuma kayaknya memang space-nya aja Om tadi yang sedikit banget buat Navi. Yes, ya hampir nggak ada space juga selain daripada kita melihat Kars yang berusaha untuk ngincer di backlane-nya. Atau kalau enggak ya udah tabrak aja dari main front to back. Iya. Karena sejujurnya ya untuk EVO sendiri mereka kan strong banget semuanya bahkan dari Roundel sendiri. Ini bisa memberikan damage yang masif kalau dibiarkan